Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan perancangan basis data mengenai konsep sistem basis data. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa dapat mengerti tentang konsep sistem basis data. Kemampuan akhir capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem basis data. Bahan kajian yang pertama adalah mengenai komponen sistem basis data, yang kedua adalah abstraksi basis data, yang ketiga adalah bahasa basis data, yang keempat adalah struktur sistem basis data. Penilaian mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem basis data. Komponen sistem basis data jika diperhatikan di sini ini adalah sistem administrator, di mana di sini adalah database administrator dan juga ada database designer. Di sini untuk database administrator dia bisa write and enforce pada prosedur and standar. Di sini juga melakukan pengelolaan untuk database utilities ya dalam hal ini. Begitu juga dengan database designer, dia memberikan desain di DBM Utilities, di mana di sini juga berisi terkait dengan database management system dan juga dari data. Untuk sistem administrator dia berkaitan dengan hardware dalam hal ini, di mana di sini juga ada terkait dengan end user dan juga programmer ya. End user dia akan menerima dari prosedur dan standar yang sudah dikerjakan oleh database administrator, sedangkan programmer melakukan analisis untuk menuliskan kepada application program sehingga nanti bisa digunakan oleh end user. Di sini aplikasi program juga dapat mengakses data pada database management system sehingga nanti bisa disimpan dalam storage ya, seperti itu. Jadi datanya disimpan dalam storage. Oke, kita lanjutkan. Di sini adalah abstraksi basis data. Abstraksi data pada basis data mengacu pada tingkatan atau level, di mana ada level fisik atau cycle level atau level konseptual dan juga level penampakan atau view level. Level fisik merupakan level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Pemakai dapat melihat data sebagai gabungan dari struktur dan data dirinya. Pemakai juga berkompeten dalam mengetahui bagaimana representasi fisik dari penyimpanan data. Data sebagai teks, angka, atau himpunan data bit data dalam hal ini. Level konseptual merupakan gambaran data secara fungsional yang disimpan dalam basis data serta hubungannya dengan data yang lain. Pemakai mengetahui misalnya data pegawai disimpan dalam beberapa tabel seperti tabel pribadi, pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan sebagainya. Ada level konseptual merupakan gambaran data secara fungsional yang disimpan dalam basis data serta hubungannya dengan data yang lain. Pemakai mengetahui misalnya data pegawai disimpan dalam beberapa tabel seperti tabel pribadi, pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan sebagainya. Selanjutnya ada view level, merupakan level tertinggi dari abstraksi data yang menunjukkan sebagian dari basis data, banyak user dalam basis data yang tidak akan terlibat semua dengan data atau informasi yang disimpan. User membutuhkan sebagian data dalam basis data yang kemunculannya diatur oleh aplikasi end user. Aplikasi ini mengkonversi data asli atau fisik menjadi data konseptual pada user. Berikut adalah abstraksi data, di mana di sini kalau kita perhatikan level fisik itu ada struktur data mahasiswa, sedangkan untuk level logik itu ada isi data mahasiswa seperti ini. Untuk level view itu misalkan di sini ada file gaji, file dosen bagian umum, bagian mahasiswa adalah file mahasiswa seperti itu. Ini adalah abstraksi data dari level fisik, level logik, dan juga level view, level logik atau level konseptual dalam hal ini. Selanjutnya adalah struktur sistem basis data. Jika kita perhatikan di sini adalah sistem keseluruhan. Di sini ada nav user masuk ke program aplikasi sehingga nanti bisa menjalankan database management system, di mana di dalamnya ada Excel program. Selanjutnya ada programmer melanjutkan pada sistem call dan melanjutkan lagi ke dalam DBMS. Di sini ada DML precompiler yang dilanjutkan kepada Excel program sehingga nanti bisa dimasukkan dalam database manager dan dilanjutkan pada file manager dalam hal ini. Sedangkan di sini ada casual dilanjutkan kepada query processor, di mana lanjutkan kepada DML precompiler dan juga database manager seperti itu. Ada lagi database management administrator dimajukan kepada skema basis data, di mana di sini ada DL compiler dan ada arah bolak-balik mana dan masuknya kepada storage atau kamus data dalam hal ini. Dari file manager di sini juga masuknya ke storage, di mana di sini ada file data dan juga kamus data seperti itu.
Compiler DDL menghasilkan sekumpulan tabel yang tersimpan dalam kamus data. Kamus data berisi metadata, data tentang data, seperti itu. Berikut adalah implementasi bahasa basis data, Data Definition Language (DDL), dan juga Data Manipulation Language, seperti itu. Yang pertama adalah terkait dengan tabel mahasiswa. Di sini ada nama, kolom, tipe, lebar. Untuk menampung data ada field npm, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir. Tipe datanya ada varchar, date. Lebarnya 6, 30, 68, seperti itu. Berikut adalah DDL tabel mahasiswa, di mana di sini ada struktur tabel mahasiswa, ada create table. Namanya mahasiswa, name varchar 6 not null, nama mahasiswa varchar 30 not null, alamat mahasiswa varchar 60 not null, tanggal lahir date not null, engine InnoDB default char latin 1, seperti itu. Sehingga nanti akan menghasilkan seperti ini. Struktur tabel mahasiswa, di mana di sini primary key-nya adalah name, seperti itu. Jadi sebagai primary key. Ini adalah terkait dengan insert data, di mana ada DML tabel mahasiswa, insert into mahasiswa, name, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir, values 10.001, namanya Ali Akbar, Jalan Dago Pojok 91 Bandung, kode posnya, ini tanggal terkait dengan tanggal lahirnya, dilanjutkan ke kode kedua, kayak gitu, dan kode selanjutnya seperti itu. Adapun tabel mahasiswa yang dihasilkan adalah seperti ini. Jadi ada name, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir, seperti itu. Selanjutnya adalah DDL tabel mahasiswa, di mana di sini ada create tabel dosen, nama dos, varchar 35 not null, alamat dos, varchar 60 not null, engine InnoDB default cara set latin 1, sehingga menghasilkan struktur tabel seperti ini. Jadi ada nama dosen, alamat dosen, seperti itu. Selanjutnya adalah DML tabel dosen, di mana di sini ada insert into dosen, nama dosen, alamat dosen, values, ini adalah nama dosennya, ini alamatnya, dan selanjutnya. Sehingga nanti akan menghasilkan jelajahi tabel dosen seperti ini. Ini adalah nama dosennya, alamat dosennya. Selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di sini ada DDL tabel kuliah, di mana di sini ada tabel kuliah, kode kuliah varchar 6 not null, nama kuliah varchar 30 not null, SKS integer 1 not null, semester integer 1 not null, engine InnoDB default char set latin 1, sehingga akan menghasilkan struktur tabel kuliah seperti ini, di mana ada kode kuliah, di sini ada primary key, ada nama kuliah, SKS, dan juga semester. Ini adalah tabel DML tabel kuliah. Di sini ada insert itu kuliah, kode kul, nama kul, SKS, semester, values. Nah, di sini ada terkait dengan isi datanya seperti disesuaikan dengan yang ada di sini. Sehingga nanti akan menghasilkan jelajahi tabel kuliah. Di sini ada kode kuliah, nama kuliah, SKS, dan juga semester. Jika kita perhatikan di sini adalah konsolnya seperti ini ya. Ini dari awal sampai selesai. Selanjutnya teman-teman beralih pada aplikasi yang lain. Di sini kita bisa bandingkan dengan akses ya. Desain view akses tabel mahasiswa. Di sini ada name, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir, ada field name, ada data tipe, ada description. Di sini juga ada property, field propertinya. Disesuaikan dengan misalkan name 6. Nah, jadi sesuaikan dengan ukuran yang sebelumnya. Sehingga akan menghasilkan open tabel seperti ini. Nah, kita isi satu-satu. Urutannya ada tanggal, bulan, tahun, seperti itu. Selanjutnya adalah desain view akses tabel dosen, di mana di sini ada nama dosen, ada alamat dosen ya. Nah, disesuaikan nama setiap dosen, alamat setiap dosen, seperti itu, menggunakan data tipenya short text seperti ini. Nah, sehingga akan menghasilkan open tabel dosennya sama seperti yang ada di phpMyAdmin, seperti itu. Selanjutnya adalah desain view akses tabel kuliah, di mana di sini ada kode kuliah, dia sebagai primary key, nama kuliah, SKS, semester. Nah, ini juga ada file size-nya disesuaikan seperti itu. Nanti akan menghasilkan open tabel kuliah yang isinya sama dengan data isi yang sebelumnya. Adapun referensi untuk pertemuan kali ini dari Fatansyah, basis data Permata Sari M, database management system, ada slide to doc, sistem basis data tujuan pembelajaran 1 versi sistem, ada Wibowo abstraksi data. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.